Dan sisi Miho ditelepon Doha yang mengajaknya untuk bertemu. Nah, setelah menemui Changho tadi, Doha tak ada pilihan lain selain mengungkap jika Changho adalah Big Mouse yang asli. Jelas saja Miho tak percaya dengan perkataan itu, tapi Doha menjelaskan bahwa catatan yang diberikannya adalah catatan palsu, tapi Changho bisa mengetahui nama-nama itu dengan tepat. Apalagi, saksi bernama Peter mati di samping Changho saat diinterogasi di kejaksaan. Seketika Miho pun kaget antara percaya atau tidak percaya. Namun saat pulang ayahnya tiba-tiba menelepon dan mengatakan jika Changho sudah melunasi hutang-hutangnya kepada rentenir sejumlah 100 juta won. Di sini Miho pun langsung terdiam dan hanya mengingat kenangannya bersama Changho yang ia kenal. 박창호가 빅마우스예요. 창호 씨는 지금 빅마우스 진짜 내가 좀 금발당했습니다. 교도소에서 박미호 씨한테 얘기하지 말라. 너 돈을 현찰로 다 갚을 텐데? Setelah itu Miho mulai tak bisa apa-apa lagi dan mulai yakin jika suaminya memang benar-benar Big Mouse. Tapi ayahnya meyakinkan Miho untuk selalu percaya pada Changho dan Miho pun memutuskan untuk memastikannya sendiri kepada Changho. Sementara di penjara, ada sebuah pengumuman di mana akan ada sukarelawan datang yang membuat semua tahanan pun merasa bersemangat dan tak akan membuat keonaran di penjara. Karena sukarelawan yang akan datang adalah perawat-perawat cantik yang akan memeriksa kesehatan mereka. Dan ternyata sukarelawan-sukarelawan itu adalah perawat dari rumah sakit Miho, di mana ia juga ikut serta di dalamnya. Ye Jin dan juga istri Jihon juga ikut serta dalam acara tersebut, karena tetua menyuruhnya agar fotonya muncul di dalam acara tersebut. Nah, saat sudah sampai di penjara, Park pun menyadari jika ada istri Changho di sana. Miho lalu segera bertanya kepada salah satu penjaga apakah ia bisa menemui salah satu tahanan di sana. Penjaga itu pun teringat jika Miho adalah istri dari Changho, sehingga ia langsung melaporkannya kepada Changho. Nah, mengetahui istrinya datang, Changho pun mulai merapikan dirinya bak bos yang dijaga banyak pengawalnya. Ia juga memerintahkan Jerry agar semua tahanan tak berbuat macam-macam kepada tim medis tersebut. Namun, ia langsung teringat dengan ketiga VIP yang bisa saja berbuat keonaran. Oleh karena itu, Changho mengurung mereka di dalam gudang, tapi mendengar jika istri Jaeho datang, ia juga memperingatkan Jaeho untuk bersiap menemui istrinya yang membuat Jaebong mulai curiga jika Jaeho pasti berkhianat. Tapi Jaeho beralasan bahwa Changho sengaja memecah belah mereka bertiga. Singkatnya, semua tahanan berkumpul di aula, membuat Miho mencari-cari suaminya. Jerry pun memimpin tahanan untuk memberikan hormat kepada Miho yang membuat Miho merasa tak enak kepada perawat lain. Apalagi penjaga memintanya untuk menemui Changho di tempat yang berbeda. Nah, di sini Miho pun semakin yakin jika Changho adalah Big Mouse setelah tahanan lain menghormatinya. Apalagi ia dibawa menemui Changho di ruangan VIP. Changho yang menganggap hal ini biasa saja segera memeluk Miho, tapi jelas saja Miho menolak sebelum Changho menjelaskan semuanya dan mengancam untuk mengakhiri hubungan mereka. Nah, jelas saja Changho tak bisa menjawabnya di sana karena Park sedang mengawasinya di CCTV. Ia pun lalu membawa Miho ke lapangan agar tak bisa dipantau oleh Park yang merasa kesal karena ia tak bisa mendengarkan percakapan mereka lagi. Di sana Changho pun memohon agar Miho tak ragu kepadanya lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya. Jadi, setelah ia mendapatkan daftar nama klien narkoba itu, seseorang menutup kepalanya dan membuatnya pingsan. Tak lama, Jerry pun membangunkannya, membuat Changho mengira jika Jerry lah yang membuatnya begitu. Namun, setelah melihat gelagat Jerry yang sangat polos, Changho pun sadar jika dia salah orang. Nah, setelah itu Changho mendapatkan sebuah kartu tarot di bajunya yang menggambarkan menara terbakar dan berisi 5 nama dengan simbol pedang api di belakangnya. Untuk memastikan itu, ia meminta Jerry untuk mendatangkan kartu tarot dan mencari tahu tentang arti gambar itu. Changho sendiri percaya dengan nama-nama itu karena ada simbol api di belakangnya. Dan sebenarnya, ia juga pernah menemukan kartu dengan simbol yang sama saat melihat Johnny tewas. Apalagi, sesaat sebelum menemui Jihon, Doha sangat panik yang membuktikan kalau nama yang diberikan Doha adalah nama palsu. Nah, saat ia berangkat ke kantor jaksa, ia juga menemukan sebuah kartu tarot kematian yang artinya Big Mouse akan membunuh saksi Peter.
Malamnya, Big Mouse juga mengirim sebuah kartu penghakiman kepadanya yang artinya Big Mouse ingin mengungkap kebenaran di balik kematian Profesor Seo dengan memanfaatkan dirinya. Miho yang sangat khawatir jika suaminya akan semakin terjebak ke dalam rencana Big Mouse meminta agar Chang Ho mengakui semuanya saja. Tapi Chang Ho jelas saja tidak bisa, karena kalau kebenarannya terungkap, ia pasti akan dibunuh oleh Ji-hoon. Begitupun juga Big Mouse, jika ia sudah menganggap Chang Ho orang tak berguna, maka dia pasti akan menyingkirkannya. Maka dari itu, Chang Ho harus tetap menjalankan perannya sebagai Big Mouse agar bisa mengungkap semuanya. Di sini Chang Ho juga mengatakan jika ia sebenarnya mempunyai rencana lain untuk memanfaatkan Big Mouse. Jadi saat ia memberikan peringatan kepada 3 serangkai, sebenarnya ia memberikan pesan kepada Big Mouse di mana tertulis kitab pengakuan dosa di bawah lambang pedang api di sana. Yang itu artinya ia ingin berkomunikasi dengan Big Mouse melalui kitab yang ada di dalam gereja tempat pengakuan dosa. Karena dengan begitu, ia akan semakin dekat dengan Big Mouse sehingga bisa mengungkap identitasnya yang sebenarnya. Nah, karena Chang Ho nekat, Miho juga meminta agar Chang Ho tak melarangnya untuk mencari makalah Profesor Seo. Dan Chang Ho pun setuju, karena bagaimanapun mereka harus bekerja sama agar bisa keluar dari masalah ini. Singkatnya, Miho pun kembali menjalankan tugasnya, tapi ia merasa aneh mengapa ada sampel darah yang dipisahkan ke dalam warna biru dan warna merah. Sedangkan di sisi lain Ye Jin menemui suaminya, namun wajahnya terlihat sangat ketakutan. Nah, terungkap jika Jae Ho ini adalah seorang suami yang jahat yang tak segan-segan menyiksa istrinya jika kemauannya tak dituruti. Sementara itu, saat membawa barang keluar, Ye Jin tiba-tiba merasa kesakitan di area perut, dan Miho segera menolongnya. Namun, Miho segera tersadar dengan luka lebam di leher Ye Jin, yang pasti itu adalah perbuatan dari suaminya. Tapi di sini Ye Jin menyuruh Miho agar tak mengurusnya. Singkatnya, saat pulang, Miho mengabari ayahnya untuk tetap percaya kepada Chang Ho. Di sisi lain, Ji-hoon dan Do-ha yang sedang berlatih menembak didatangi orang yang mereka sebut dengan tetua. Ji-hoon pun meminta bantuan pada tetua untuk segera membebaskan 3 serangkai. Tapi tetua tak bisa, karena hakim yang menanganinya adalah Pak Chul-so yang sangat memusuhinya karena masa lalu. Mendengar nama itu, Do-ha pun mengajukan diri untuk menanganinya karena mereka berdua bersahabat sejak masih kuliah. Hal itu membuat tetua sangat memuji Do-ha, sedangkan Ji-hoon menjadi sangat kesal. Malam harinya, Yuna tiba-tiba menelepon Miho dan menjelaskan kalau dia tahu keberadaan makalah itu. Tapi saat berkata jika makalah itu berada di sebuah kalung salib wanita itu, tiba-tiba 원하는 금액 맞춰줄 수 있나요? 십자가 목걸이 안에 있어요. 그 여자가 누군데요? Miho seketika syok berat, namun saat ayahnya datang, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan segera meminjam mobilnya serta meminta ayahnya untuk menonton kembali tayangan acara kesehatan yang disiarkan hari Kamis pagi kemarin. Nah, tayangan yang Miho maksud adalah tayangan yang sedang ditonton oleh Yuna saat itu, di mana wanita yang memakai kalung salib adalah Ju-hye. Ia pun segera menemui Ju-hye untuk menceritakan kematian Yuna tadi, sambil meminta kalung tersebut untuk memastikannya. Namun, Miho tak menemukan apapun di dalam kalung itu karena memang kalung itu adalah pemberian dari ibu Ju-hye. 살인 사건이에요. 십자가 목걸이 안에 있다고. 죄송합니다. 왜 나를 의심하는 거예요? 난 피곤하겠나요? Saat mereka berdua pergi dari sana, tiba-tiba ada seorang wanita keluar dari WC setelah mendengarkan percakapan mereka tadi. Sementara itu, di dalam penjara, Chang Ho memberikan pesan kepada Big Mouse untuk membatalkan jaminan 3 serangkai agar tak bebas dari penjara. Sedangkan 3 serangkai mulai stres, tapi Ji-hoon tiba-tiba meneleponnya. Singkatnya, Chang Ho pun mendapatkan kartu balasan dengan gambar kereta terbalik, yang artinya Big Mouse menyuruhnya untuk menanganinya sendiri, sebagai tantangan pembuktiannya apakah ia pantas untuk menyandang gelar Big Mouse. Chang Ho pun lalu memerintahkan anak buahnya membawakan Jae Ho ke hadapannya untuk mengancamnya sekali lagi agar bersaksi di persidangan nanti. 그래 태워 죽였어야 됐는데 배신하는 놈. 혹시 뭐가 핑계죠? 잘 봐. 이거죠. 이거죠.
Di sisi lain, Doha menemui Miho di mana Miho mengakui bahwa ia akan tetap percaya pada Chang Ho hingga akhir. Tapi, ia tak mengungkap kalau suaminya itu bukanlah Big Mouse. Nah, tiba-tiba, Ayah Jihyun menemukan sesuatu di video siaran di mana wanita yang menggunakan kalung salib bukan hanya Juhye, tapi Yejin juga menggunakan kalung salib. Mereka pun segera mencocokkan dengan desain yang ada di dalam buku Yuna, dan benar saja, kalung itu sama persis. Nah, perasaan Yejin sendiri mulai campur aduk setelah mendengar percakapan Miho dan Juhye tadi. Ternyata wanita yang tadi di WC adalah dia, dan sadar jika kalung itulah yang orang cari-cari selama ini. Jadi, dulu saat dia menjadi korban KDRT dari Jaeho, ia kabur dari rumah dan bertemu dengan Profesor Seo yang menolongnya. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua pun saling jatuh cinta dan kasih sayang Profesor Seo membuat Yejin sangat nyaman bersamanya. Dan saat selesai menjalankan operasi militer bersama, Seo memberikan kalung salib itu kepada Yejin, di mana di dalamnya berisi memori makalahnya. Sementara itu, ketika sekawan mulai merasa senang karena berkat bantuan doa yang dikabarkan Jion sebelumnya membuat mereka mendapatkan jaminan kebebasan. Tapi terlihat, Jaeho mulai gelisah teringat dengan ancaman Chang Ho kemarin. Dan saat mereka akan keluar, Chang Ho mencegahnya lalu mengatakan, walaupun mereka berada di luar, ia akan tetap membuat mereka mengakui kejahatannya. Namun di sini, Jae-pong malah tersenyum dan mengungkapkan pengkhianatan dari Jae-ho. Seketika, Chun-sik dan anak buahnya beralih kepada ketiga sekawan. Nah, ternyata selama ini mereka sudah memasang jebakan lewat Chun-sik untuk mengetahui semua rencana dari Chang Ho. Lalu, mereka pun menyingkirkan Jae-ho, bahkan mengisolasinya agar tak bisa datang di waktu persidangan agar Jae-ho tak mengaku di sana. Terlihat, semua tahanan termasuk Nopak pun merasa kecewa seolah-olah Chang Ho dengan mudah dikalahkan oleh mereka. Tapi, saat mereka semua keluar, Chang Ho malah tersenyum. 한재호 하나로 족하지 않냐? 난 절대 배신 안 한다고. 형님은 공판에 참석 못하게 될걸. 뭐? 아니야. 너 인간이야! 회장님. 안녕. 니들 다 허구됐어, 이 등신 새끼들아. Nah, karena dalam masa jaminan mereka berdua dipasangi GPS agar tak bisa keluar dari wilayah yang ditentukan. Meski begitu, Sido pun sudah merencanakan untuk kabur tanpa sepengetahuan Jae-pong dengan menggunakan GPS yang sama di kaki bawahannya. Sementara itu, Chang Ho terus mengawati Jae-ho yang sedang bersama Jung Shin. Ia tetap berusaha tenang karena rencananya akan segera dimulai. Ia ternyata menunggu hari ini ketika Park akan berlibur selama 1 minggu dan tanggung jawab penjara diberikan kepada salah satu penjaga bernama Sochul. Setelah Park pergi, Sochul pun memberi kode kepada Jung Shin yang langsung menyeret Jae-ho ke gereja. Jae-ho pun diikat dan Jung Shin mengatakan jika ia disuruh Jihyun untuk membunuhnya. Tapi saat akan dipukul, Chang Ho datang bersama pasukannya menolong Jae-ho. 걱정 마십시오, 형님. 긴 말 안 할게요. 산지호 내려. Nah, karena diselamatkan, Jae-ho merasa berutang budi pada Chang Ho, dan Chang Ho memanfaatkan itu agar Jae-ho menjelaskan isi makalah dari Profesor Seo. Seketika Jae-ho ketakutan karena dengan terungkapnya makalah itu, hidupnya pasti akan seperti di neraka. Ia juga menjelaskan jika Jae-hon bukanlah apa-apa karena ada orang yang lebih menakutkan darinya. Sedangkan mereka yang tadi berkelahi, sekarang sedang saling mengobati satu sama lain. Ternyata perkelahian tadi hanyalah akting agar Jae-ho percaya kepada Chang Ho. Jung Shin sendiri rela melakukan itu karena 3 bulan lagi ia bebas dari sana, lalu meminta Chang Ho sebagai Big Mouse untuk merawat anak buahnya saat ia sudah pergi nanti. Tapi sebenarnya Chang Ho mempunyai ide tersembunyi lagi di mana ia mendapatkan kartu tarot baru lagi, dan itu sesuai rencananya untuk menjebak Big Mouse. Di sisi lain, Miho mendatangi seorang pasien yang sedang sekarat, namun dia tidak bisa melakukan apa-apa karena larangan CPR itu.
Miho sangat terkejut mengapa mereka hanya diam saja seolah-olah menginginkan pasien itu tewas. Apalagi saat pemakaman ia sangat terkejut mendengar perdebatan keluarga pasien di mana pasien harus dikremasi dan tidak bisa diotopsi karena sudah menandatangani perjanjian sebelum masuk ke rumah sakit Gujeon. Artinya ada yang mereka sembunyikan di balik jasad pasien. Miho pun segera menghubungi ayahnya untuk meminta bantuan pada tim forensik. Setelah itu, Miho pergi ke kamar mayat untuk mengambil darah pasien secara diam-diam. Sayangnya, security melihat itu dan benar saja. Saat keluar, Juhe dan yang lain mencegat Miho dan menggeledahnya. Tapi Miho tak sebodoh itu, karena ia sudah menyembunyikan sampel darah tadi di kamar mayat karena tak ada CCTV di sana. Untung Doha segera datang sehingga mengalihkan perhatian Juhe. Doha sendiri merasa aneh dengan apa yang dilakukan Miho tadi. Ia kembali teringat dengan tawaran Chang-ho untuk menentukan posisinya ingin membantu Chang-ho atau tidak. Malamnya Miho kembali ke kamar mayat untuk mengambil sampel darah itu. Tapi saat di lift, orang misterius muncul untuk membunuh Miho. Beruntung Doha ada di sana dan segera menolongnya. Dan pada akhirnya, Doha pun memutuskan untuk mendukung Chang-ho sepenuhnya. Nah, setelah memberikan sampel darah itu ke tim forensik, Miho pun berterima kasih kepada Doha. Sedangkan para sipir mengganti patung Bunda Maria yang sengaja dirusak oleh Chang-ho saat perkelahian kemarin. Patung itu sendiri merupakan sumbangan dari seseorang. Singkatnya, Chang-ho kembali ke ruang pengakuan dosa dan menaruh kartu tarot tersebut untuk menjebak Big Moss. Tapi seseorang tiba-tiba di depannya. 1번 체리옷 정방향. 너 네 감정을 다치니까. 모든 걸 용서하십니다. 나야. 죄를 고백하세요. Singkatnya, saat mereka beristirahat, seseorang masuk ke gereja termakan perangkap dari Chang-ho. Dan besoknya, Chang-ho pun ke sana untuk memastikan apakah Big Moss sudah memakan umpannya. Dan benar saja, kartu tarotnya sudah hilang. Ia pun lalu menuju ke patung Bunda Maria yang sebenarnya ada kamera di sana. Jadi sebelumnya, dia meminta tolong Sontai untuk memberikan sebuah buku yang ada handphone di dalamnya. Sontai juga diminta untuk menyumbangkan patung Bunda Maria yang sudah ditanami kamera dengan nama orang lain untuk mengelabui Big Moss. Jadi semua itu adalah rencana Chang-ho dari awal untuk mengetahui siapa Big Moss sebenarnya. Dan saat melihat rekaman tersebut, Chang-ho merasa terkejut karena yang mengambil kartu tarotnya adalah Jerry. Tanpa berpikir panjang, Chang-ho pun langsung memanggil Jerry untuk berbicara empat mata dengannya. Di sini Chang-ho meminta agar Jerry berterus terang saja, tapi rupanya Jerry masih bingung mengapa bosnya begitu. Ia beralasan jika masuk ke gereja karena penasaran mengapa bosnya selalu masuk ke sana. Tapi saat ditanya mengapa mengambil kartu tarotnya, ia pun bingung karena tadi ia menaruhnya kembali di sana. Artinya ada orang lain yang mengambilnya. Tapi Chang-ho tak peduli dan sangat marah yang membuat Jerry sangat kecewa dan keluar dari sana. Chang-ho pun kembali memeriksa rekamannya dan betapa terkejutnya ia kalau video itu ternyata dipotong 30 menit. Tiba-tiba, Miho menelepon kalau dia mendapatkan sebuah kiriman bunga pemakaman dan terselip kartu tarot si bodoh di dalam posisi terbalik. Artinya, Big Moss yang asli sudah tahu rencana dari Chang-ho dan memperingatkan Chang-ho untuk tidak macam-macam lagi. Nah, hal ini membuktikan jika Jerry bukanlah Big Moss yang asli. Namun kejadian itu membuat Jerry sadar bahwa Chang-ho bukanlah Big Moss yang asli. Ia pun bertanya mengapa Chang-ho tega menipu mereka semua dengan janji yang akan mengabulkan permintaan. Chang-ho pun hanya meminta agar Jerry melupakan kejadian hari ini jika dia ingin tetap bertahan hidup. 형님 빅마우스 아니죠? 형님 지어낸 거 맞죠? 왜 사람을 가지고 놀아요?